Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Haryanto Azumi. Kita berjumpa lagi dalam Herha Talk. Kita akan membahas berbagai permasalahan, memberikan analisis, dan mencari solusi. Indonesia baru, Indonesia masa depan, Indonesia kita. Yang mesti kita tahu dulu, itu adalah alasan kenapa Israel memutuskan untuk membunuh juru bicara politik Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Ini ada banyak pertanyaan. Israel menghadapi risiko eskalasi politik yang luar biasa dengan terbunuhnya atau gugurnya pemimpin Hamas ini. Kita tahu bahwa ada beberapa serial killing kira-kira ya, beberapa rangkaian pembunuhan yang terjadi pada saat mungkin beberapa waktu terakhir. Dimulai dari Presiden Iran, Ibrahim Raisi, melahirkan Presiden baru Iran, yaitu Masoud Pezeshkian, dan kemudian terbunuhnya Ismail Haniyeh, serta terbunuhnya Fuad Shukr, salah satu komandan senior Hizbullah di Lebanon Selatan. Ini banyak pengamat mengatakan akan memicu eskalasi besar-besaran bagi krisis dan konflik di Timur Tengah. Pertanyaannya adalah kenapa Israel melakukan langkah ini? Kita tahu bahwa ada psike yang berbeda ya setelah terjadinya operasi Taifun Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin. Pandangan bahwa Israel itu tidak mungkin tersentuh serangan dari luar, ternyata dengan operasi Taifun Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa atau Banjir Al-Aqsa itu bisa disentuh oleh kekuatan yang tidak konvensional oleh Hamas dan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Psikologi kerentanan ini yang sebenarnya ingin dipulihkan oleh Israel. Israel ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih memiliki kapabilitas untuk melakukan serangan di luar zona atau di luar wilayah negaranya. Ini sangat penting karena kerentanan yang terjadi akibat tragedi atau Taufan Al-Aqsa tanggal 7 Oktober itu menghantui para pejabat Israel, menghantui intelijen Israel, dan menghantui para pendukung Israel di seluruh dunia. Maka diperlukan satu upaya untuk merestorasi, untuk memulihkan trust bahwa Israel itu punya kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Dan salah satu yang dilakukan adalah melakukan upaya serangan jauh di dalam wilayah Iran. Dan itu sangat strategis karena Ismail Haniyeh baru saja menghadiri pelantikan Presiden Iran, yang mana mestinya seorang tamu negara itu dijaga dengan sangat ketat oleh aparat keamanan Iran. Nah, ini dua hal yang terjadi. Satu adalah menunjukkan bahwa intelijen Israel kira-kira itu masih superior di atas kapasitas intelijen Iran kira-kira. Itu psikologi yang ingin ditanamkan. Itu psikologi yang ingin ditumbuhkan, semangat yang ingin ditumbuhkan oleh serangan ini. Jadi Israel berani mengambil risiko eskalasi ini karena memang satu sisi ada psikologi kerentanan berhadapan dengan namanya masa lalu Israel yang kira-kira itu kapasitas intelijen, militer dan sebagainya itu kapasitas yang selalu menjadi pemenang. Kita tahu dalam beberapa kali perang antara Israel dan Arab, Israel selalu menjadi pemenang. Nah, ini sesuatu yang ingin digapai dari serangan Israel jauh ke wilayah negara Iran. Itu alasannya. Jadi kalau ditanya kemudian apa impact dari serangan atau pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh, jelas sesaat setelah terjadinya tragedi ini, terjadinya pembunuhan ini, Presiden atau pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei langsung menyatakan bahwa kita akan membalas atas terbunuhnya Ismail Haniyeh. Dan ketika ada perintah ini kita sudah tahu kira-kira apa yang akan terjadi.
Karena kemampuan Iran itu adalah pada namanya jaringan milisi yang terbentang dari Libanon, Irak, Yaman, dan negara-negara yang ada di sekitar Teluk. Walaupun Saudi itu negara yang secara resmi menganut paham Wahabi, tapi di daerah timur Saudi itu adalah mayoritas penganut Syiah. Irak walaupun dia negara nasional, tapi kita tahu bahwa 60% penduduknya adalah penganut Syiah. Syria walaupun dia negara Sunni secara mayoritas, tetapi kalangan Syiah memiliki pengaruh yang cukup kuat karena berhasil menghilangkan ancaman dari kelompok teroris internasional yang bernama ISIS kemarin. Dan Lebanon kita tahu pengaruh Syiah sangat kuat karena berhasil menunjukkan satu perlawanan yang sangat serius terhadap ekspansi Israel dalam perang 2006 kemarin. Jadi pengaruh-pengaruh lapangan yang kita bisa lihat dari Iran ini luar biasa. Termasuk Houthi kemarin yang berhasil memaksa seluruh kapal dagang yang berafiliasi dengan Israel untuk membelokkan jalurnya dari Laut Merah menuju Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Nah, ini luar biasa impact-nya. Nah, ada prospek yang kita lihat, walaupun kemudian sebenarnya kalau kita lihat apa yang dilakukan Israel itu lebih mengabdi kepada keinginan politik seorang Netanyahu. Nah, Netanyahu ini juga sedangnya mengalami kritik internal yang luar biasa. Ada pandangan-pandangan yang berbeda dengan Netanyahu di dalam negeri Israel sendiri. Apa itu? Itu terkait dengan strategi sebenarnya. Netanyahu lebih menggunakan pendekatan militer, bahwa untuk mengamankan Israel maka seluruh negara-negara yang mengancam Israel, tetangga-tetangga Israel itu harus dilemahkan atau dihancurkan secara militer. Namun ini berbeda dengan pandangan beberapa tokoh Israel sendiri. Termasuk dulu kita ingat ada seorang presiden Ben Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, founding Prime Minister namanya Ben Gurion, itu yang mengatakan bahwa untuk menjaga eksistensi Israel yang dilakukan justru adalah bagaimana membangun social cohesion yang kuat di dalam negeri Israel sendiri antara berbagai entitas yang ada, yaitu antara Yahudi, Kristen, dan Islam misalnya dari sisi agama. Kemudian dari sisi etnisitas ada etnis Arab, ada etnis Yahudi sendiri. Jadi lebih membangun social cohesion, integrasi nasional yang kuat. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara sahabat, negara-negara yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang saya kira dua pendekatan yang berbeda antara kelompok garis keras Israel yang cenderung kepada military approach dibandingkan dengan yang lain yang lebih optimis dengan pendekatan diplomatik dan social cohesion tadi. Kita tahu juga bahwa di dalam negeri Iran itu juga ada fiksi-fiksi ya. Ada perbedaan-perbedaan masalah orientasi politik dan seterusnya. Ada yang masih ingin menggunakan pendekatan revolusi seperti yang diwariskan oleh Ayatullah Khomeini, Ayatullah Ruhullah Khomeini, kemudian diwariskan kepada Ayatullah Ali Khomeini. Ada kelompok reformis, ada moderat, ada macam-macam kelompok yang termasuk kelompok konservatif, radikal, dan moderat juga ada. Artinya apa? Saya tidak ingin bicara masalah keterlibatan pihak Iran di dalam terbunuhnya Ismail Haniyeh. Kita tidak bicara penyusupan itu, tapi kita lebih bicara kepada bahwa tadi psikologi yang ingin ditanamkan Israel adalah bahwa dia memiliki kapabilitas untuk melakukan serangan jauh di wilayah teritori musuh kira-kira. Artinya ini kesan yang ingin ditimbulkan oleh Israel. Tadi ada psikologi kerawanan. Nah, dia ingin tutup sisi kerawanan itu dengan menunjukkan kemampuan. Nah, ini ada dua sisi yang harus kita lihat. Kenapa sisi kerawanan ini penting kita ungkap? Karena begini, kita semua tahu bahwa Israel itu berdiri itu karena didukung atau diinstal oleh namanya kekuatan Barat. Sebut saja misalnya Inggris yang kemudian diteruskan oleh Amerika.
Jadi eksistensi Israel di Timur Tengah ini sebenarnya adalah bagian dari politik dulu Inggris yang kemudian dilanjutkan oleh Amerika. Walaupun mereka semua juga dalam persekutuan gitu. Nah, kenapa? Karena untuk mengendalikan Timur Tengah yang kaya minyak ini diperlukan rezim-rezim proksi. Nah, tugasnya Israel adalah bagaimana mengendalikan rezim-rezim proksi Amerika itu di Timur Tengah. Kita tahu bagaimana berdirinya kerajaan Saudi Arabia misalnya, berdirinya kerajaan Yordan, Hashimiyah Yordan misalnya, berdirinya Emirat Arab misalnya, berdirinya atau terbentuknya negara-negara di Timur Tengah, itu semua adalah bagian dari konsekuensi runtuhnya Turki Utsmani dan kemudian konsekuensi dari kemenangan Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Inggris dan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Jadi terbentuknya negara-negara itu adalah bagian dari upaya untuk melakukan deotomanisasi satu sisi, dan juga kemudian adalah pembagian Timur Tengah akibat perjanjian dari Sykes-Picot yang sangat terkenal itu. Jadi Timur Tengah hari ini adalah Timur Tengah yang dibentuk, didirikan oleh pemenang Perang Dunia Kedua. Dan sebelumnya adalah untuk melayani tujuan keruntuhan Turki Utsmani. Jadi nasionalisme Arab dibentuk sebagai upaya untuk menghilangkan keterkaitan Arab dengan Turki Utsmani. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa orang pemimpin tertinggi Iran, the supreme leader Ayatollah Ali Khamenei sudah bersumpah bahwa dia akan membalas kematian terbunuhnya Ismail Haniyeh. Karena sebenarnya ini satu sisi penghinaan luar biasa terhadap Iran. Kok bisa tamu negara sepenting Ismail Haniyeh terbunuh di Iran? Sama juga, ini menunjukkan bahwa Iran rawan atau rentan dari penetrasi. Kalau tadi Israel rentan dari sisi serangan unkonvensional, inkonvensional, tiba-tiba Iran juga mengalami yang sama dari sisi yang berbeda. Serangan apa yang mungkin dilakukan oleh Iran terhadap Israel atau kepentingan-kepentingan Amerika di Timur Tengah? Saya kira kemampuannya adalah kemampuan menggunakan stok rudal yang luar biasa yang dimiliki oleh proksi-proksi Iran, dengan tambahan teknologi yang disuplai oleh Rusia beberapa saat terakhir, maka bisa dipastikan bahwa serangan-serangan ini akan lebih mematikan dan lebih tepat sasaran. Kalau tidak ada upaya untuk negosiasi, saya kira itu akan terjadi. Nah, bagaimana sebuah negosiasi bisa terjadi atau tercipta di Timur Tengah? Ini kita harus tahu bahwa untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah itu tidak bisa hanya sekedar mempertemukan Israel dengan Palestina. Karena kita tahu tadi bahwa berdirinya Israel itu untuk mengabdi terhadap kepentingan Western establishment, kira-kira. Mengabdi untuk kepentingan eksistensi negara-negara Barat di Timur Tengah. Jadi Israel itu hanya proksi saja sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin perdamaian bisa terjadi? Itu bisa terjadi kalau secara objektif para pihak yang terlibat secara umum itu diberikan ruang untuk negosiasi. Sudah tidak mungkin lagi mendamaikan Israel dan Palestina hanya dengan melibatkan Arab Saudi, melibatkan negara-negara Islam Sunni di situ misalnya, tanpa melibatkan Iran. Iran telah terbukti menjadi kekuatan penyeimbang yang luar biasa dengan block of resistance-nya, dengan poros perlawanannya, sehingga jika serius Amerika ingin membantu prospek perdamaian di Palestina atau membantu perdamaian di Timur Tengah secara umum, itu harus mengajak Iran ke dalam meja perundingan. Itu artinya apa? Kita juga harus tahu bahwa di belakang Iran ada Rusia, ada China. Ini artinya adalah bahwa dunia harus berdialog, bernegosiasi, tidak hanya dalam masalah Palestina dan Israel, tapi juga masalah Ukraina dan Rusia, juga masalah Tiongkok dan Taiwan, dan
problem-problem lain di berbagai negara yang lain. Itu. Ya, kita tahu bahwa ada peran dari sebuah negara besar yang bernama Tiongkok yang dalam beberapa waktu terakhir telah berhasil mempertemukan faksi Hamas dan faksi Fatah di meja perundingan. Artinya apa? Tiongkok berusaha menghilangkan kesan bahwa di dalam kelompok Palestina itu ada terbelah, ya. Terbelah antara yang tepi barat dengan yang jalur Gaza. Karena dulu pasca krisis yang menjatuhkan PLO atau faksi terbesarnya itu Fatah, terbagi pembelahan. Tepi barat dipegang oleh Fatah, jalur Gaza dipegang oleh Hamas. Yang ingin ditanamkan oleh Israel adalah bahwa Hamas dan Fatah sendiri bermusuhan. Jadi yang dilawan Israel itu bukan Palestina, tetapi faksi radikal yang bernama Hamas, yang didukung oleh Iran. Fatah cenderung damai-damai saja. China membantu menyelesaikan problem ini dengan mempertemukan antara Hamas dan Fatah, bahwa Palestina itu kompak dan solid untuk maju ke meja perundingan. Jadi saya yakin yang kita bahas kemarin bahwa China juga ingin menunjukkan kapasitasnya, ingin menunjukkan kapabilitasnya kepada seluruh dunia bahwa seiring dengan pertumbuhan posisi dia di panggung global, itu juga ingin memulihkan tanggung jawab kira-kira yang ditinggalkan Amerika. Amerika selama ini dianggap sebagai polisi dunia. Nah, pasca 9/11, pasca tragedi Afghanistan yang ditinggalkan oleh Amerika, dunia mengalami namanya defisit kepercayaan terhadap Amerika. Dan itu berusaha diambil oleh China dengan mempertemukan faksi Hamas dan Palestina, Hamas dan Fatah. Dan kemudian saya yakin langkah berikutnya dari China adalah memaksa Israel dan Palestina masuk ke meja perundingan dan kemudian mewujudkan two-state solution yang pernah menjadi kesepakatan bersama di level dunia melalui Oslo Accord gitu. Ya. Di mata publik Amerika ya, lambat laun ada satu perasaan bahwa Israel itu adalah liability bagi Amerika. Israel itu adalah beban. Karena anggaran Amerika itu terus mengucur ke Israel. Sementara mungkin timbal baliknya itu tidak seimbang. Walaupun juga ada satu komitmen Amerika, karena itu bagian dari politik luar negeri Amerika untuk full spektrum dominan. Nah, bagaimana prospek dukungan publik Amerika setelah Pilpres, mau yang menang Kamala Harris maupun Donald Trump yang menang? Kita tahu bahwa masing-masing memiliki prioritas. Donald Trump selama ini selalu mengatakan bahwa dia ingin make America great again, MAGA itu. Sementara kalau Partai Demokrat mulai dari Joe Biden kemarin dan kemudian sekarang Kamala Harris itu memiliki beban dan tanggung jawab yang luar biasa. Yaitu karena mereka ini terbiasa untuk melakukan intervensi di dalam berbagai konflik dunia. Mereka punya kewajiban untuk memulihkan situasi. Nah, ini kejadian Afghanistan kemarin, di mana cara Amerika untuk exit itu dianggap tidak gentle karena meninggalkan sekutu-sekutu lokalnya, itu juga akan dirasakan, akan dirasakan termasuk mungkin oleh Israel. Karena Israel ini merasa dia sudah bekerja keras untuk melaksanakan misi Amerika di sana untuk menakut-nakuti negara Timur Tengah lah. Nah, kalau sampai kemudian Amerika meninggalkan Israel, maka juga bisa dipastikan Israel akan kolaps gitu. Israel akan kolaps secara militer, akan kolaps secara ekonomi. Nah, kembali kepada tadi yang pertama, apa kira-kira solusi kita buat perdamaian di Israel dan Palestina ini? Two-state solution adalah solusi sementara yang harus kita wujudkan. Karena ini untuk
menghilangkan namanya radikalisme, menghilangkan namanya alasan-alasan untuk melakukan konflik secara berkelanjutan. Jadi ini penting sekali untuk diwujudkan berdirinya sebuah negara Palestina merdeka sehingga memiliki level yang equal dengan Israel dalam meja-meja perundingan. Dan yang kedua, saya kira pandangan seorang Ben Gurion tadi di mana keamanan Israel, negara Israel itu bertumbuh kepada social cohesion di dalam negeri Israel sendiri, antar berbagai agama, antar berbagai etnis, dan seterusnya, dan juga meminta jaminan keamanan kira-kira melalui hubungan diplomasi dan non-diplomasi dengan negara-negara Islam tetangga. Maka kemarin ada seorang pakar dan seorang praktisi intelijen di Indonesia, seorang senior di NU yang bernama Kiai Haji As'ad Said Ali. Dia mengatakan bahwa sudah ada komunikasi terkait dengan bagaimana membuat hubungan Palestina-Israel ini bisa lebih permanen dan bisa lebih damai ke depan. Jadi Israel sebenarnya ada satu kelompok tadi yang ingin meminta jaminan keamanan. Ingin memastikan bahwa Indonesia juga bisa menjadi penengah bagi terjadinya kemungkinan untuk membangun hubungan baik dengan dunia Islam. Memang tidak bisa dipungkiri faksi radikal di Israel juga kuat. Di samping juga fraksi yang ingin ada perdamaian. Nah, ini selalu terjadi di kedua belah pihak ya. Di Palestina juga demikian, di Israel juga demikian. Nah, sekarang bagaimana kita mengajak para faksi yang moderat, faksi-faksi yang pro perdamaian ini bisa duduk bersama. Baik melalui perantaraan Indonesia, melalui perantaraan Amerika, melalui perantaraan China, maupun upaya kolektif. Saya kira upaya kolektif ini akan lebih baik karena memang dunia ini hari ini perlu kebersamaan ya. Ketika Israel dan Palestina damai itu bukan kemenangan China saja, bukan kemenangan Amerika saja, tapi juga mungkin Indonesia sebagai negara muslim terbesar itu bisa menjadi penengah yang baik. Karena selama ini misalnya seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam upaya membangun upaya damai telah melakukan hubungan secara seimbang antara Indonesia Palestina dan Indonesia Israel. Nah, munculnya upaya-upaya yang ingin melanjutkan upaya Gus Dur ini, saya kira juga sebenarnya dalam kerangka positif sepanjang kemudian ada keseimbangan hubungan antara Indonesia Palestina dan Indonesia Israel. Tentunya dalam konteks bahwa kita ingin mendukung berdirinya sebuah Palestina merdeka sebagai sebuah negara yang diakui secara internasional, sehingga kemudian dalam babak-babak selanjutnya yang bisa kita dorong adalah solusi damai antara pihak-pihak yang peaceful di Palestina dan pihak-pihak yang peaceful di Israel. Itu.